Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Masih jumpa terus. Masih dengan saya Dr. Fikri. Ini lagi di airport. Kita mau flight ke Penang. Masih 3 jam. 3 jam lagi kita flight. Nah, menunggu flight kita mau share soal apa yang ada dalam kepala ini tentang cinta. Kita mau bilang the philosophy of love, filsafat cinta. Gitu ya. Filsafat cinta. What is love? Apa itu cinta? Yang pasti dalam perspektif saya, cinta itu nggak punya definisi. There is no definition about love, cinta. Tapi menarik kalau kita bahas cinta ini, kita kaitkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab cinta itu kira-kira memiliki akar yang sama dengan biji. Cinta, biji-bijian ya, bukan biji yang lain. Biji-bijian. Nah, biji-bijian ini tanaman, buahan, biji. Nah, biji ini butuh media tanam. Media tanamnya hari ini bermacam-macam, tapi kalau di zaman dulu media tanamnya tanah. Gitu. Jadi biji taruhnya di tanah atau di medium tanah. Sekarang itu media tanam itu ada kokopit, macam-macam. Umumnya tanah ya. Ini biji cinta. Jadi sebuah cinta yang bernama biji. Nah, kita kan mau memahami cinta nih. Apa the philosophy of love atau the meaning of love, the fundamental big question about love ya, itu kita coba pahami, bukan mau jawab, mau coba kita pahami. Nah, biji ini butuh media tanam. Nah, kayak manusia juga butuh media. Apa medianya? Ya bumi. Jadi kalau biji media tanamnya tanah, kalau manusia media hidupnya bumi ya. Karena kita keluar angkasa mati gitu. Nah, cinta itu kan biji ini supaya hidup dia harus ada tanah hidup. Nah, jadi beberapa waktu terakhir ini saya sering mengamati dunia tumbuhan. Jadi di belakang rumah itu ada sepetak tanah. Di situ tumbuh bermacam-macam tumbuhan. Ada jeruknya, ada mangga, ada durian. Itu jenis-jenis tumbuhan yang sering kita, buah yang sering kita makan lah. Nah, di begitu kita amati, ada satu pohon jeruk yang tumbuhnya sangat subur, ada yang tumbuhnya pelan. Nah, itu kan. Jadi cinta, begitupun dia mau tumbuh, butuh media yang suportif. Jadi kalau kita mau mencintai sesuatu, ya kita harus suportif terhadap itu, gitu ya. Suportif harus jadi tanah yang banyak pupuknya. Nah, dan tanah nggak pernah protes.
ketika biji ini mulai tumbuh dalam bentuk tunas, pohon yang bercabang, tanah nggak pernah protes kemana cabangnya akan mengarah gitu. Dia hanya jadi media tanam yang suportif. Tanah nggak pernah melarang cabang ini jangan tumbuh, cabang ini nggak boleh ke arah timur, harus ke arah selatan. Tanah nggak begitu. Tanah cukup jadi media tanam saja yang suportif terhadap dia. Nah, iya, supaya kenapa? Supaya dari biji dia jadi pohon ini nanti bisa tumbuh subur, dia bisa berbuah dan kita bisa petik hasilnya. Itu cinta lah. Ya. Jadi cinta itu apa ya? Dari biji sampai pohon yang bisa ada buah. Buah ini ada bijinya lagi tanam buah. Nah, dalam perjalanannya cinta ini bisa mati. Ya kalau tiba-tiba kita cabut tanaman atau tunas yang sudah bertumbuh atau pohon yang sudah mulai terbentuk ini, tiba-tiba kita cabut, ambil pedang, kita potong, kita pangkas, maka cinta itu tidak akan bisa menampilkan bentuk yang paling indahnya. Ya? Nah, kalau kita mau cinta itu bisa menampilkan, mengekspresikan, menonjolkan, memperlihatkan bentuk terindahnya, ya kita harus sabar. Ibarat kita menanam biji pohon mangga misalnya, kita tanam, harus sabar, kita nyiram, kasih pupuk, ya, kita rawat, nggak boleh kita utak-atik, nggak boleh kita bengkokin cabangnya, patahin cabangnya, biarkan dia tumbuh sampai someday kalau kita menghendaki dia berbuah, ya. Nah, yang jadi anomali itu kalau kita mau dia berbuah tapi kita nggak mau kasih pupuk, media tanamnya kita tanam di tanah yang tandus, sudah begitu cabangnya baru bengkok ke timur langsung dipotong, maunya yang ke barat. Nah, kita terlalu banyak mengintervensi, kita terlalu banyak mencampuri, kita nggak memberikan dia kemerdekaan biar dia bisa tumbuh dengan sendirinya, ya gitu. Karena apa? Ekspektasi, keinginan manusia itu dalam memperlakukan si biji ini, cinta ini seperti itu. Nah, tapi kalau tanaman itu dia biji, dia tumbuh di tanah yang subur, pupuknya banyak, cabangnya berkembang kemana-mana, oke. Pasti akan tiba waktunya dia akan berbuah dan kita akan panen. Nah, kira-kira cinta itu begitu. Jadi kalau kita mau mencintai sesuatu, ya kita harus jadi media tanam yang suportif, media tanam yang subur, lingkungan yang baik. Jadi sama kayak manusia, anak-anak itu kalau kita mau dia tumbuh berkembang secara maksimal, kita harus belajar dari tanah, ya. Tanah, tumbuhan itu bisa baik, bisa subur kalau tanah itu mengandung unsur nutrisi yang banyak, ya, nggak dipotong-potong, nggak dimarah-marahin gitulah. Jadi anak ini bisa bertumbuh, makanannya oke, lingkungannya bagus. Itu cinta, biar kita bisa mengharapkan hasil optimal dari anak-anak ini, dari manusia ini, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya ketika saya secara pribadi, cinta itu begitu. Jadi kalau kita mau mempelajari cinta dan bagaimana cara mencintai, ya, rajin-rajinlah menanam tanaman, ya. Jadi kalau mau belajar cinta ya sebenarnya, ayo kita belajar ke tumbuhan. Kita belajar ke petani atau tukang kebun yang berhasil memanen tanamannya dengan hasil panen yang maksimal. Karena mereka lah para pecinta-pecinta yang ulung, pecinta-pecinta yang sejati.
Jadi kalau mau mencintai harus berani menanam. Kalau mau memetik hasil dari cinta harus sabar dan menunggu sampai tanaman itu tumbuh berbuah, bisa kita nikmati hasilnya ya. Nah, ibarat sebuah lingkungan ekosistem yang baik dalam sebuah masyarakat, unit terkecilnya adalah family. Nah, supaya kita bisa melahirkan manusia-manusia yang memiliki atau tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, maka jadilah media tanam atau jadilah seperti media tanam yang suportif, yang tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, saling memahami kebebasan dan keinginan masing-masing. Kasih dia waktu untuk dia bertumbuh, berkembang dan menampilkan semuanya. Nah, kalau kita nggak kasih waktu, kalau kita intervensi terus, bisa gagal tumbuh dan akhirnya gagal panen. Cinta itu nggak bisa kita petik. Sekian, bingung, saya juga bingung. Terima kasih, saya Dr. Fikri, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.